Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kegiatan pada hari ini kita bertemu lagi dalam melaksanakan rutinitas kita yaitu taklim afkar yang diadakan oleh kampus kesayangan kita yaitu UIN Maulana Ibrahim Malang, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas yaitu tentang aqsamul ma' mujibatul ghusli sama furudul ghusli, yaitu macam-macam air, perkara yang mewajibkan untuk mandi dan rukun-rukun mandi atau fardunya mandi. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pada malam hari ini, marilah kita awali dulu dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi kajian yang mudah untuk kita fahami, menjadikan ilmu yang barokah bagi bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga di saat kita ini ibadah kepada Allah, ibadah kita menjadi ibadah menurut syariat, yaitu ibadah yang sempurna, dan mudah-mudahan nanti di sisi Allah menjadi ibadah yang maqbulah indallah, yaitu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kuniyatin salihah wa akhiratin safa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan muallifat al-kitab Safinatun Najah, matan Safinatun Najah, Syekh Salim bin Syekh Sumer Al-Hadrami, wal jamil arwahi masyayikhina muallimina wa khususan ila rusaykhina al-hajj hadiyatan fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasantri Taklim Afkar Mabna Ar-Razi kelas asasi A. Mari kita mulai yang pertama, yaitu bab aqsamul ma', yaitu jenengan sampean buka, kalian buka, yaitu halaman 5. Baris yang tengah kita awali dari faslun, utawi ikilah fasal al-ma'u utai banyu, qalilun iku ono banyu sedidik, wa katsirun lan ono banyu akeh. Al-qalilu utawi banyu sedidik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang saking rong-rong kolah. Wal katsiru utawi banyu akeh kullatani iku banyu rong kolah. Fagatharo mongkoh luwi akeh atau lebih banyak. Al-qalilu utai banyu sedidik, yatanajasu iku dadi najis.
Apa banyu biwuku'in najasati kalawan sebab ketipan najis. Fihi ing dalem banyu. Wa illam yataghayyar mangko lamun ora owah apa banyu. Wa illam yataghayyar senajan ora owah apa banyu. Wal ma'ul katsir utawi banyu kang akeh la yatanajjasu iku ora dadi najis utawa ora diarani najis illa idza yataghayyar ta'muhu kejaba tatkalane owah apa ta'muhu rasane banyu aulanuhu utawa warnane banyu aurihuhu utawa ambune banyu. Ini bab yang kita kaji yang pertama pada malam hari ini. Air itu ada kalanya air sedikit, ada kalanya disebut air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Sedangkan air banyak adalah air yang sebanyak atau air yang 2 kolah atau lebih banyak dari 2 kolah, itu namanya air banyak. Air sedikit yang suci berubah statusnya menjadi air yang najis dengan sebab kejatuhan najis di dalamnya itu, maka air yang sedikit ini karena perubahan dikarenakan kejatuhan najis maka menjadi najis. Sebaliknya air yang banyak tidak berubah statusnya menjadi air najis kecuali jika rasa yaitu ta'muhu rasanya aulanuhu warnanya aurihuhu atau baunya itu tidak berubah. Dari air, pembagian air ini, dari air yang sedikit juga air yang banyak, aqsamul ma'i atau pembahasan kita macam-macam air, itu ada kalanya air itu sedikit, ada kalanya air itu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, idza balaghal ma'u kullataini lam yahmil khabath, rawahu ad-Daruqutni. Kanjeng Nabi dawuh atau Rasulullah bersabda, jika air telah mencapai 2 kolah maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran atau kenajisan. Di dalam hadis yang lain, idza balaghal ma'u kullataini lam yutanajjis hu syai'un. Air jika telah mencapai 2 kolah maka tidak ada satupun yang menajiskannya. Air 2 kolah itu berapa? Kalau air sedikit, insya Allah kita sudah paham air yang sedikit itu sebaliknya dari air yang kurang dari 2 kolah. Air yang 2 kolah itu, air atau disebut air banyak. Tadi kita mengawali bahwasanya air itu ada 2, air sedikit dan air banyak. Kalau air banyak itu air yang sudah mencapai 2 kolah atau lebih dari 2 kolah. Air yang 2 kolah itu ulama mengatakan bahwasanya jumhur atau kebanyakan ulama itu ditimbang karena kita ini di negara kita ini liter, kecuali kalau di negara Baghdad, Mesir dan lain sebagainya itu ritil, kita pakai ukuran yang ada di negara kita aja supaya mudah kita pahami. Itu kalau ditimbang dengan ritil itu sekitar 270 liter. Kalau ditimbang dengan liter itu 270 liter. Seandainya kita ini punya yang namanya bak mandi. Bak mandi itu sudah mencapai 2 kolah kalau bak mandi itu sudah mencapai 270 liter. Dan juga dikatakan juga di dalam kitab Mabedul Fikih itu 216 liter dengan ukuran
60 cm, panjang, lebar, kedalaman sama tinggi persegi 4 itu semuanya itu ukurannya 60 cm itu sudah mencapai 2 kolah dalam kitab Mambate. Tapi dalam kitab yang lain itu lebih hati-hatinya lagi itu adalah 270. Kalau untuk miring ya. 270 liter ini adalah kalau dibagi menjadi 4 kurang lebih 67. Kita ambil kesimpulan dilebihkan dari itu supaya nanti lebih hati-hati, yaitu 70 cm. Seandainya kita ini punya kamar mandi, di dalamnya ada baknya, terus baknya itu ukuran lebarnya 70 cm, panjangnya 70 cm, tingginya 70 cm dari kedalamannya itu, maka itu sudah masuk yaitu 2 kolah. Berarti yang air yang kurang dari 2 kolah, yaitu air yang tidak mencapai itu tadi, itu kalau nanti terkena najis, cipratan najis, maka air itu menjadi najis. Sebaliknya dengan keterangan tadi, apabila mencapai 2 kolah atau lebih, terkena najis, ketika terkena najis itu tidak merubah warna, bau, dan rasa, maka tidak najis. Kecuali seperti air laut. Air laut itu lebih dari 2 kolah. Atau air kolam renang, samanya kita ke Sengkaling. Atau kita ke Selekta. Di situ ada kolam renang. Atau kita ini ke pemandian air panas yang ada di Cangar sana. Itu sudah mencapai puluhan 2 kolah. Seandainya kita mandi di situ, maka tidak akan menjadikan air itu menjadi najis. Apalagi kita ini seandainya kita ini mandi di air laut. Karena air laut itu kan lebar. Apalagi kita aja tidak bisa menempuh dalamnya air laut itu. Maka di saat kita ini buang kotoran atau baul atau kencing di air laut itu tidak akan bisa merubah kesucian dari air laut itu. Karena lebih dari 2 kolah. Yang perlu kita bahas itu aslinya yang paling penting itu adalah kolil, yaitu ma'ul kolil, yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Air yang kurang dari 2 kolah ini kalau kita ini nanti tidak hati-hati, maka air itu akan menjadikan bersuci kita tidak sah menurut syariat. Dan apalagi kalau air yang kurang dari 2 kolah ini atau ma'ul kolil ini terkena najis dan kita pakai, maka airnya itu menjadi najis. Itu ya, perlu diperhatikan. Tapi di dalam kitab Fathul Qorib itu diterangkan, kita bahas dulu, yaitu mungkin pembagian air. Air itu sejatinya adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, itu dihukumi suci. Karena belum terkena najis. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan bahwasanya al-miyahu utawi piro-piro banyu allati kang yadusu wenang, air yang boleh atau menjadi sah untuk bersuci, sab'un miyahin, yaitu ada 7 macam air. Ma'usama yang pertama yaitu air langit. Air langit itu wahwal mator, yaitu air hujan.
Yang pertama. Wa ma'ul bahri, yang kedua yaitu air laut. Wa ma'un nahri, yang ketiga yaitu air bengawan atau air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Yang keempat, wa ma'ul aini, sumber, air sumber. Wa ma'ul thalji, yaitu air es. Wa ma'ul bardi, yang terakhir dari air itu adalah air embun. Barot itu biasanya kan ada embun. Dari ketujuh ini terkumpul kesimpulan bahwasanya setiap air yang turun dari langit atau yang memancar dari bumi yang masih menepati sifat sebenarnya atau belum terkena najis atau belum dipakai, kulluhu, semuanya itu adalah tahirun, yaitu suci. Dari kesucian ini akan menjadi berubah, bisa ada kalanya itu najis, bisa ada kalanya nanti di situ adalah musta'mal, bisa ada kalanya adalah suci mensucikan. Itu dikarenakan karena dari amalun nas, atau perbuatan manusia itu sendiri. Lah, karena kita ini beribadah menggunakan air, khususnya yang paling utama ketika ibadah, khususnya juga digunakan untuk berwudu, digunakan untuk istinja, maka perlu untuk kita ketahui air-air yang suci itu bila terkena najis akan menjadi najis, dan air itu bila terkena najis tetap akan najis. Itu gimana? Makanya ulama mengatakan ma'ul qalil wa ma'u katsir. Ada kalanya air itu sedikit, ada kalanya air itu banyak. Air suci itu ada kalanya sedikit, ada kalanya banyak. Air yang bisa digunakan untuk berwudu, beristinja atau mandi itu ada kalanya banyak, ada kalanya sedikit. Nah, itu. Yang banyak itu adalah yang lebih dari 2 kolah atau 2 kolah. 2 kolah itu berapa? Yang tadi itu yaitu yang kalau diukur dengan yang namanya kolam itu kedalaman, lebar, tinggi itu adalah sekitar 70 cm persegi. Itu namanya 2 kolah. Lah seandainya kita ini menggunakan air yang kurang dari 2 kolah, karena mungkin di daerah kita ini kesulitan air, gimana? Kita supaya nanti kehati-hatian air itu menjadi mustakmal, terkena cipratan dari kita ini bersuci, mungkin wudu. Ketika wudu, kita ini wudu, kok air yang kita gunakan wudu itu nanti menyiprat pada air yang kurang dari 2 kolah tadi, yang sedikit, maka itu menjadi mustakmal. Ketika mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci, tapi boleh digunakan untuk, karena itu hukumnya tidak najis. Tapi kalau terkena najis ini nanti yang hukumnya tidak boleh digunakan lagi. Mungkin kita ini nanti kencing atau berak atau tabaros, baul yaitu kencing, tabaros yaitu buang air besar. Kita ini tidak hati-hati ketika istinja, nyiprat-nyiprat kepada air qalil atau kurang dari 2 kolah itu akan menjadi najis. Bukan mustakmal tapi najis. Kalau mustakmal itu air yang terkena cipratan dari ketika kita ini berwudu atau husl atau mandi besar, itu namanya mustakmal. Tapi kalau air terkena najis karena kita pada waktu baul yaitu kencing, atau kita pada waktu baros, tabaros yaitu buang air besar itu tidak hati-hati, maka itu terkena najis. Yang terkena najis kurang dari 2 kolah ini nanti yang akan menjadi tidak boleh digunakan lagi. Intinya dari macam-macam air itu bagi menjadi 2. Ada kalanya air itu adalah banyak, ada kalanya sedikit. Yang banyak ini adalah minimal 2 kolah atau lebih. Tapi kalau yang sedikit ini kurang dari 2 kolah. Yang kedua,
kita pembahasan pada malam hari ini, yaitu tentang mujibatul husli. Mujibatul husli di dalam kitab ini ada 6 yang menyebabkan orang itu harus mandi besar. Mujibatul husli sittatun. Utai piro-piro perkara kang majibake adus. Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu harus mandi. Di sini maksudnya bukan mandi biasa, tapi mandi dikarenakan terkena hadas atau mandi besar. Kembali lagi kepada yang awal dulu, mandi itu juga banyak. Ada kalanya mandi dikarenakan mungkin habis kerja, ada kalanya mandi habis olahraga dan sebagainya. Itu yang bukan jadi pembahasan. Tapi di sini adalah mujibatul husli, mandi sini adalah mandi wajib. Mandi yang diwajibkan bagi setiap orang mukallaf ketika melakukan sesuatu hal. Sesuatu hal itu ada 6 hal yang menjadikan seseorang itu diwajibkan untuk mandi. Mujibatul husli dari 6 hal itu yang diwajibkan untuk kita ini mandi, sittatun, yaitu ono 6, ada 6. Yang pertama ilajul hasyafati. Sing nomor 1 atau nomor 1 ilajul hasyafati, suwijine iku manjingaken hasafa fil farji ing dalem farji. Yaitu memasukkan hasafa atau kemaluan ing dalem farji. Hasafa itu miliknya orang laki-laki, yang farji itu kita kiaskan gitu, perempuan. Istilah kata masuknya hasafa ke farji itu termasuk harus mandi. Tapi seandainya sudah suami istri tidak sampai memasukkan hasafa, maka tidak mewajibkan untuk mandi. Karena suami istri kan boleh tidur bersama dan lain sebagainya. Tapi seandainya nggak sampai masuk hasafannya itu ke farji itu, maka tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau sudah masuk walaupun itu cuma sebentar, pokok di situ adalah nempel, bahasanya nun sewu bahasanya, karena kita pembahasan pada malam hari ini seperti ini, itu maka wajibkan untuk mandi besar. Yang kedua khurujul mani. Wa khurujul mani lan metune mani atau keluarnya air mani. Air yang keluar dari seseorang, kemarin mungkin bab-bab yang kemarin pernah saya singgung, itu ada 3. Ada di situ kalanya yang keluar itu air mani, ada kalanya yang keluar itu adalah air mati, ada kalanya yang keluar itu adalah wadi. Dari ketiga yang keluar dari manusia ini, yaitu dari kubul, dari jalan depan ini, itu ada kalanya mani, ada kalanya wadi, ada kalanya madhi. Dari ketiganya ini, yang mewajibkan untuk mandi, itu adalah cuma mani. Dari ketiga ini, yang tidak najis yaitu mani atau air ma'ul mani atau air mani. Madi sama wadi najis, tapi tidak mewajibkan untuk mandi besar. Mani itu adalah air mani itu tidak najis, tapi mewajibkan untuk mandi besar. Ya. Sekali lagi, air yang keluar dari kubul jalan depannya seseorang, itu ada kalanya madi, ada kalanya wadi, ada kalanya mani.
Air yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar itu cuma mani. Air yang najis dari ketiganya ini adalah madi samawati, tapi kalau mani tidak najis. Nah, itu. Kembali lagi dari pokok pembahasan, air mani, kalau ketika keluar air mani, maka akan menjadi kewajiban untuk mandi besar. Perbedaannya apa? Mani sama madi sama wadi. Perbedaannya yang mencolok itu adalah kalau air mani itu dihasilkan dikarenakan ada hubungan suami istri atau ihtilam atau bermimpi, di saat mengeluarkan itu dalam keadaan nikmat itu namanya air mani. Tapi kalau madi sama wadi itu tidak merasakan nikmat, tapi keluar tidak merasakan nikmat, itu namanya bisa ada kalanya mati sama wadi. Nah, sehingga yang kedua mewajibkan mandi itu adalah dikarenakan keluarnya mandi. Yang ketiga mujibatul ghusli, yang mewajibkan untuk mandi. Perkara yang ketiga yaitu wal haidu, haid. Haid ini adalah perkara yang cuma dikenakan kepada seorang perempuan, laki-laki tidak haid. Maka seorang perempuan ketika haid, sudah haid, masa haid itu kan kemarin sudah dibahas itu kemarin. Itu juga di mana itu di education sudah dibahas. Kalau sudah haid, haidnya ini sudah selesai, maka diwajibkan untuk mandi. Haid sudah selesai, tapi belum mandi besar, maka tidak boleh melakukan syariat, yaitu sholat. Tapi pertanyaan kemarin, seandainya wudhu gimana? Wudhu aslinya karena kita tidak melakukan syariat dan wudhu itu digunakan untuk melakukan syariat, mau apa gunanya wudhu? Tapi kalau gunanya wudhu itu dilakukan untuk istiqomah karena daimul wudhu'i, ya nggak ada masalah. Soalnya daimul wudhu'i kadung melanggengkan untuk wudhu, maka walaupun dalam keadaan haid itu tidak wudhu, nggak ada masalah. Karena tidak ada keharaman orang yang haid itu melakukan wudhu. Yang tidak boleh itu melakukan sholat, membaca Al-Quran. Itu kemarin ada yang tanya seperti itu. Kalau sudah haidnya sudah selesai, maka maujibatul ghusli diwajibkan untuk mandi. Wan nifasu lan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar. Kalau haid itu darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah berumur 9 tahun atau lebih, itu dinamakan haid. Wan nifasu, nifas dikarenakan nifas. Kalau nifas ini darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Itu masa nifasnya itu ada sekali 40 sampai 60 hari. Kalau haid tadi yaitu 1 hari 1 malam, biasanya ada yang 7 kali, paling lama 15 hari. Kalau setelah melahirkan nifas terus keluar darah terus, itu paling lama adalah 60 hari. Lebih dari itu berarti bukan nifas. Bisa di situ adalah penyakit istihadah. Kalau sudah mencapai, begitu juga haid, enggak melahirkan tapi haid, ketika haid itu sudah lebih dari 15 hari, maka di situ sampai harus mandi besar. Dan ketika mandi besar kewajiban sholat karena masa haidnya sudah berakhir. Itu berarti bukan darah haid tapi darah kotor, darah penyakit istihadah itu. Nifas juga sama, target paling lama itu 60, lebih dari 60 berarti darah penyakit. Yang selanjutnya kewajiban untuk mandi besar itu dikarenakan wal wiladatu, yaitu melahirkan. Orang ketika melahirkan itu pasti di situ nanti akan
dibarengi dengan darah atau itu namanya nifas. Wal wiladatu yaitu melahirkan. Orang yang melahirkan itu wajib mandi besar. Di sini bukan pembahasan darahnya, tapi pokok orang yang melahirkan ketika sudah melahirkan itu wajib mandi besar. Pertanyaannya seperti ini. Orang yang melahirkan dari sesar atau yang normal. Yang normal itu biasanya keluar darah. Itu pembahasannya bukan masalah darah. Pokoknya melahirkan. Melahirkan secara sesar atau melahirkan secara normal itu wajib mandi besar kalau sudah selesai. Karena sekarang zamannya sudah canggih kan bisa operasi itu. Wal mautu lan mati. Yang terakhir, yang kewajiban untuk mandi besar itu dikarenakan meninggal. Ya, kalau meninggal ada orang mati, itu wajib untuk dimandikan. Seandainya tidak dimandikan, orang-orang itu menjadi dosa. Orang mati itu wajib dimandikan. Karena nggak bisa mandi sendiri, maka wajib dimandikan. Bahwa ini ya. Sekali lagi, yang mewajibkan untuk mandi itu ada 6. Yang pertama, masuknya kemaluan kepada farji atau masuknya hasafa kepada farji. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga yaitu haid. Yang keempat nifas. Yang kelima yaitu karena melahirkan. Yang keenam dikarenakan mati. Mati, orang mati itu wajib karena hukumnya merawat jenazah itu fardu kifayah. Seandainya sudah ada yang sudah ada yang gini kalau lebih jelas ya. Sudah ada yang merawat, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk merawatnya. Tapi seandainya kita ini nggak ada yang merawatnya, maka gak ada kewajiban untuk merawatnya. Orang mati juga wajib untuk dimandikan. Selanjutnya yaitu faslun, bab yang ketiga. Nanti ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan. Faslun utawi ikilah fasal surutul wudu. Yang mana? Faslun utawi ikilah fasal halaman 6. Furudul husli utai piro-piro farduni atus iku ithnani ono loro. An-niyatu suwijine iku niyat wa ta'mimul badani lan ngrataake badan bil ma'i kelawan banyu. Rukunnya wudu, rukunnya mandi, mandi itu akan menjadi sah, mandi itu akan menjadi benar sempurna jikalau rukun-rukunnya ini nanti dilakukan. Ketika kita ini sudah mengetahui bahwasannya yang mewajibkan mandi itu 6 tadi, dan ketika kita ini mandi, jika di situ juga ada aturannya. Aturan yang wajib itu dinamakan fardu atau rukun. Rukunnya ini ada 2 yang wajib untuk dilakukan ketika mandi. Yang pertama, furudul husri, fardu-fardunya mandi, ithnani ada 2, an-niyatu yang pertama adalah niat. Wa ta'mimul badani bil ma'i yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi tanpa didasari dengan niat, khususnya mandi besar, maka mandinya tidak sah. Ya. Mandi jikalau tidak itu didasari dengan nama niat, maka mandinya tidak sah. Niatnya gimana? Nawaitul ghuslah. Aku niat mandi liraf'il hadasil akbari untuk menghilangkan hadas besar fardhon lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala.
Kalau seandainya haid, sampai niat gitu juga nggak apa-apa, karena itu hukumnya hadas, untuk menghilangkan hadas. Dikarenakan kita berhubungan suami istri, ya seperti itu niatnya, karena suami istri itu juga melakukan hadas, karena terkena hukum hadas. Atau nifas dan sebagainya, nawaitul huslah li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala, atau ditambahi fardu lillahi ta'ala, karena hukumnya fardu lillahi ta'ala. Itu harus diniati. Soalnya kita tidak niat, maka tidak sah, harus mengulang. Makanya innamal a'malu binniyat. Setiap apa yang kita lakukan itu harus didasari dengan niat. Kalau tidak dengan niat, maka tidak sah amalan kita itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu harus didasari dengan niat, dan sesuai itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Itu harus diniati ya. Kalau nggak niat nanti nggak boleh atau nggak sah nanti untuk mandinya. Yang kedua dari rukunnya itu adalah wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh badan. Kalau seandainya kita ini pada waktu mandi besar itu ada sebagian yang tidak terkena atau tidak tersampaikan air ini ke kulit kita, maka itu menjadi tidak sah. Atau kita ini sudah meratakan, tapi di saat kita ini keluar mau sholat, itu ada kelihatan ada yang menempel di dalam diri kita. Ketika menempel dalam diri kita ini kita nggak tahu, tapi semuanya sudah rata. Khawatir itu yang nempel itu menghalangi, maka yang menghalangi itu kita hilangkan. Apakah wajib untuk mandi lagi? Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dalam keadaan sudah mandi besar, ada sebagian yang belum terkena air, seketika itu Rasulullah langsung membasuhnya dengan air. Itu ketika itu langsung dibasuh dengan air, karena dalam keadaan nggak tahu, nggak ada hukumnya orang yang nggak tahu, apalagi juga lupa, mungkin terkena cat dan lain sebagainya. Cat di sini adalah cat yang mengandung minyak, itu menghalangi dari tersampainya air. Tapi yang tidak mengandung minyak seperti cat tembok itu tidak menghalangi. Nah, itu nanti perlu untuk diperhatikan. Itu harus sampai seluruh tubuh. Yang paling enak mungkin kalau punya kolam renang. Kalau punya kolam renang itu langsung jebur diniati, langsung masuk ke kolam renang. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, langsung masuk. Lah niat ini letaknya basuhan yang pertama sama dengan wudhu. Berarti ketika kita ini masuk atau di dalam itu kita niati untuk mandi besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Itu ketika kita masuk kolam renang. Langsung kita ini masuk ke dalam, insya Allah sudah merata semuanya itu. Apakah di situ nanti mustakmal airnya? Yang tidak mustakmal, karena airnya lebih dari 2 pola. Air kolam biasanya kan bawahnya itu. Seperti kolam yang tadi disebutkan itu, kita mau ke Cangar atau ke air panas sana, sekalian mandi besar mungkin di sana. Ya udah kita niati. Atau kita ke Sengkaling mau mandi besar di sana, ya langsung kita ketika masuk kolam itu langsung mandi besar. Nah, itu maka sudah tercukupi. Wa ta'mimul badani, meratakan di seluruh badan. Nah, makanya itu niatnya harus tersampaikan, juga wa ta'mimul badani, yaitu meratakan juga harus tersampaikan. Seandainya itu nanti tidak sampaikan, maka di sini tidak termenuhi fardunya, maka mandinya tidak sah. Yaitu furudul husli ithlani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Ini untuk kegiatan pada hari ini, yaitu pertama yaitu perkara
atau pembagian air itu dibagi menjadi dua, yaitu ma'ul qalil wa katsir. Ada kalanya air itu sedikit, ada kalanya air itu banyak. Ma'ul qalil wa katsir, air yang sedikit sama air banyak. Air banyak ini dikatakan banyak itu kalau sudah mencapai 2 kola. 2 kola itu berapa? 270 liter. Yang paling hati-hati, tapi ada yang mengatakan 216. Kalau 216 itu 60 kali 4. Tapi kalau 270 itu sekitar 67 atau 68 kali 4 itu dari kedalaman dan lain sebagainya tadi yang saya terangkan tadi itu sudah mencapai 2 kolah. Lebih dari itu maka lebih sempurna. Lebih dari itu kalau terkena najis apabila tidak merubah bau, warna dan rasa maka tetap dihukumi suci. Itu tentang air. Terus untuk mandi besar itu dibagi menjadi yang mewajibkan untuk mandi besar itu ada 6. Yang pertama yaitu saya ulang lagi nih ya. Yang pertama yaitu bertemunya 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Ini pokoknya sudah bertemu, nempel, hasafah sama farji ini, maka sudah diwajibkan untuk mandi besar. Yang kedua yaitu keluarnya mani. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya air mani itu adalah tidak najis, tapi diwajibkan untuk mandi. Air mani itu di saat keluar merasakan nikmat. Tapi selain dari air yang keluar dari dari kubul dalam cepan ini, kok tidak merasakan nikmat, ada kalanya wati, ada kalanya mati, ada kalanya baul atau air kencing, itu semuanya najis. Dan yang mewajibkan untuk mandi besar yaitu cuma satu, yaitu air mani. Wal haidu, darah haid. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah berumur 9 tahun atau lebih. Ketika itu sudah bersih, maka diwajibkan untuk mandi. Haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Kebiasaan itu 7 hari, paling lama 15 hari. Lebih dari itu adalah istihadah, yaitu darah penyakit. Untuk mengetahui darah-darah itu nanti darah haid atau darah penyakit, itu nanti ada pembahasan sendiri. Toh kalau nanti yang perkaranya seandainya haid 1 hari, setelah itu bersih, dapat 5 hari kok kita ini keluar lagi darah, maka bagaimana hukumnya seperti itu sholatnya? Ada yang mengatakan ditunggu sampai kebiasaan. Kebiasaan kita ini sampai berapa? Samanya perempuan itu kebiasaannya 10 hari, ya ditunggu sampai 10 hari, khawatir keluar lagi. Atau ada yang mengatakan setiap suci itu dikarenakan suci sudah nggak keluar lagi, untuk kehati-hatiannya itu mandi besar. Berarti kalau sudah mandi besar berarti melaksanakan syariat yang telah ditentukan. Itu. Seandainya nanti keluar lagi, berarti itu nanti tidak boleh melakukan syariat. Batasan seperti itu sampai mana? Sampai 15 hari. Samanya keluar lagi 3 hari, setelah itu berhenti lagi, dapat 3 hari, keluar lagi berarti kan sudah 9 hari. Setelah itu berhenti lagi sampai 12 hari. Setelah itu keluar lagi sampai 15 hari. Setelah itu kok terus keluar lebih dari 15 hari itu, maka itu dinamai hukumnya adalah darah istihadah atau darah penyakit. Itu wajib untuk sholat. Tidak boleh tidak sholat, wajib sholat. Tapi kalau di bawah 15 hari itu tadi, ada yang mengatakan di saat itu sudah suci kehati-hatiannya atau tidak keluar, maka mandi untuk melakukan. Ada yang mengatakan intazir, ditunggu sampai batasan itu tadi, atau ditunggu sampai batasan kebiasaan orang itu dalam haid. Kalau semuanya tiap haidnya itu dalam 1 bulan itu masa kotornya itu 5 hari, berarti sucinya 15 hari. Dari 5 hari itu ditunggu. Berarti setelah itu dianggap suci. Atau enggak teratur, yang tidak teratur seperti itu tadi, nanti ditunggu sampai 15 hari.
Wan nifasu, dan nifas ini tadi sudah saya terangkan, saya tambahi. Nifas itu yang keluar dari rahimnya seseorang atau seseorang yang setelah melahirkan, ini keluar darah, itu namanya darah nifas. Darah nifas itu ada kalanya melahirkan sekali, melahirkan itu langsung keluar, terus setelah itu tidak keluar lagi, itu nifas. Ada kalanya paling lama yaitu 60 hari. Kebiasaan itu adalah 40 hari. Itu perlu juga diketahui. Kalau lebih dari 60 hari sama dengan haid tadi, itu bukan darah nifas tapi darah nyakit, wajib untuk sholat. Kalau seandainya nifasnya itu juga tidak teratur, saya juga nggak tahu, mungkin sampai yang perempuan yang lebih tahu nanti. Itu apa ada nifas itu juga yang nggak teratur atau yang lain sebagainya. Itu nanti ketika suci untuk kehati-hatiannya nanti melakukan. Wal wilada ini jelas ketika ada orang mati itu wajib untuk dimandikan. Orang mati itu wajib dimandikan, kecuali yang tidak wajib dimandikan adalah mautus syahidin, yaitu mati syahid. Mati syahid ini tidak wajib untuk dimandikan. Syahid itu ada kalanya syahid dunia, syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Yang syahid dunia dan akhirat ini itu ketika berjuang di jalan Allah, perang melawan orang-orang kafir, itu adalah syahid dunia wal akhirah. Ada kalanya syahid akhirat saja. Syahid akhirat itu ketika kita ini ada orang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, seketika itu orang itu meninggal, itu namanya syahid akhirat. Syahid akhirat ini tetap wajib untuk dimandikan. Syahid-syahid itu kan banyak kriterianya, sakit perut, orang puasa meninggal itu kan syahid juga itu. Itu tanda husnul khotimah, itu wajib untuk dimandikan. Kalau syahid dunia akhirat kelihatannya seperti perang tadi itu maka wajib untuk tidak dimandikan. Yang syahid untuk perang, ketika perang syahid di dunia kelihatan syahid, di akhir di sisi Allah juga syahid, karena ketika perang itu membela agama Allah di zamannya Rasulullah itu benar-benar seketika itu meninggal, nggak usah dimandikan, nggak kewajiban untuk dimandikan ketika mati. Yang di sini adalah wal mautu, yaitu mati dikarenakan mati wajar atau mati syahid tapi syahidnya akhirat, itu wajib untuk dimandikan. Jika tidak diwajibkan, maka menjadi dosa orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Pasal yang ketiga yang kita menjadi bahasan yaitu fardunya mandi. Fardunya mandi itu ada dua tadi. Yang pertama, fardunya mandi itu adalah niat, yang kedua meratakan air. Ini untuk pembahasan kita pada malam hari ini untuk taklim afkar. Ini nanti kalau diskusinya nanti melalui WA, juga nanti yang diperintah oleh Mahat itu nanti dikasih komentar di live ini untuk pengabsenan. Mungkin Mbak Musrifah nanti yang lebih tahu. Karena sekarang ini tidak ada soal pengabsenan dari Ma'had, berarti kami tidak usah membuat soal, tapi nanti setiap bulannya nanti ada soal untuk ujian tiap bulannya nanti. Soal itu nanti kami yang membuat, tapi untuk seperti ini absen yang membuat dari Ma'had cuma absen saja. Sekali lagi soal akan dikasihkan tiap akhir bulan. Tiap pertemuan seperti ini tidak ada soal tapi wajib ngabsen. Itu, tapi kalau ada yang perlu ditanyakan dari kalian nanti bisa di share di grup atau ditanyakan juga nanti di komentar WA itu. Komentar dari live ini. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita cari pada malam hari ini, yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih untuk absen sekali lagi.
tidak ada yang dari saya, tapi absen nanti dari pusat, dari Ma'had untuk dibagikan linknya itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.